Ya, Saudara, konferensi tingkat tinggi ke-18 media se-Asia telah resmi ditutup. Hari ini KTT ini juga menghasilkan Bali Memorandum of Understanding. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan segera tersambung bersama rekan kami Chandra Kardana langsung dari Nusa Dua, Bali. Selamat petang, Chandra. Apa saja yang menjadi poin dalam Bali Memorandum of Understanding? Chandra. Selamat malam Anggi, dari Nusa Dua Bali. KTT ke-18 Media se-Asia hari ini resmi ditutup oleh Vice President AIBD Rizal Aportadera dan menghasilkan Bali Memorandum of Understanding di mana memuat 3 inisiatif. Inisiatif yang pertama adalah penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab, di mana hal ini dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kesadaran dari publik dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana membedakan informasi yang bersumber dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan informasi yang berasal dari sumber yang memang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua adalah akuntabilitas dari pemilik platform media sosial dan pemangku kebijakan, di mana dalam inisiatif ini pemerintah membuka ruang diskusi dengan pemilik platform media sosial untuk bisa menangkal dan meluruskan disinformasi, misinformasi dan juga malinformasi sehingga informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pemerintah di negara masing-masing dapat menjaga keharmonisan informasi di negaranya masing-masing. Yang ketiga adalah Joint Regional Reinforcement Measure atau upaya penegakan bersama, di mana hal ini tidak bermaksud untuk membatasi kebebasan berpendapat, namun untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat ini memang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno juga menyampaikan bahwa media ini harus bergerak secara dinamis tanpa membatasi adanya kebebasan berpendapat. Sementara itu, CEO dari AIBD mengatakan bahwa televisi dan juga radio dapat berkontribusi untuk meluruskan atau menangkal disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Berikut keterangan selengkapnya. Ya, jadi intinya kita harus bersiap-siap, bukan bersiap-siap, sebenarnya kita sudah harus memasuki sebuah media baru, ya. Jadi di mana platform sosial media ini akan memegang peranan penting terkait juga dengan penyiaran televisi, karena siaran broadcasting itu tidak hanya nanti dilihat dalam platform yang konvensional, terestrial, enggak lagi, karena kita sudah masuk ke digital, ya. Dan artinya kita harus mulai menyiapkan juga mitigasi, karena ini persepsi maupun aspirasi orang berbeda-beda, ya, dan terkait sosial media, dan ini sangat rentan, dan itu karena komunikasi dengan publik juga tidak bisa lagi berbasis satu arah. Tidak boleh lagi top down, harus bottom up juga, komunikasi dua arah, dan ini bagi pedang bermata dua sebenarnya gitu, ya. Tapi di satu sisi kita sebagai TV publik harus tetap memberikan semacam informasi, kemudian sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah, ya. Informasi yang sehat, pendidikan, dan menjaga kebudayaan, sekat-sekat kebangsaan, dan itu penting sekali, ya. Jadi bagaimana kita harus mensiasati, mendesain caranya bagaimana supaya televisi tidak tinggalkan oleh pemirsanya, gitu. Dalam 2 hari, deliberasi 2 hari antara top-notch ministers and also CEOs, apa yang kita dapat lihat ialah social media dan bagaimana ia create masalah yang terlalu banyak, bukan saja di rantau Asia tapi juga di mana jua. Jadi bagaimana kita boleh menangani masalah ini? Saya rasa semua media perlu sedar yang media adalah penting untuk di mana jua. Media adalah satu platform yang paling berkuasa, powerful medium. Jadi kita perlu ingat yang radio dan televisi adalah penting untuk pembangunan sesebuah negara, tetapi radio dan televisi tidak boleh memberi peranan, tidak boleh melupakan peranannya sebagai satu medium informatif, satu medium yang kredibel untuk berita yang sebenarnya.
Anggi, Bali Memorandum of Understanding yang dihasilkan pada KTT ke-18 Media se-Asia ini ditandatangani oleh Menteri LP TVRI sebagai tuan rumah penyelenggara dan AIBD, di mana bertujuan untuk bisa menjawab tantangan yang diakibatkan munculnya disinformasi, misinformasi, dan malinformasi di media sosial. Demikian laporan dari Bali, kini kembali ke Anda, Anggi. Laporan terkini dari Nusa Dua Bali, Chandra Kardana, selamat kembali bertugas. Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCOP) menilai pentingnya media penyiaran dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan. UNESCOP mengapresiasi penyelenggaraan KTT ke-18 Media se-Asia yang diikuti oleh negara di kawasan Asia Pasifik dan sejumlah negara pendukung. Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Pasifik (UNESCOP), Armida Salsiah Alisahbana mengungkapkan, media memegang peran penting dalam menyosialisasikan pembangunan berkelanjutan dengan 3 pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Armida menyatakan semua negara harus berpacu dengan sejumlah situasi saat ini, seperti perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi serta energi yang terjadi di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia dan negara di kawasan Asia Pasifik. Peran media sangat penting mengedukasi dan menyosialisasikan serta menyebarkan solusi gagasan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Armida menilai media saat ini menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan teknologi. Namun media dituntut untuk tetap objektif dan netral dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Ini tantangannya ya, terutama dengan AI, ya. Maka tantangannya adalah bagaimana menyampaikan, apakah itu informasi, gagasan, solusi itu yang objektif. Nah mungkin itu sekarang ya tantangannya. Dengan perkembangan teknologi itu tantangan utamanya itu. Lalu kedua juga objektif dan netral ya. Dan netral ya, sehingga apa yang disampaikan itu tidak apa yang disampaikan akan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah, tidak menyebabkan masalah lain gitu. Jadi objektivitas. Armida Alisahbana mengapresiasi tema yang diusung KTT ke-18 Media se-Asia, yakni peran media meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kontribusi media dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kepala Global Operasi Telekomunikasi Accenture India, Ajay Misra, mengatakan pasca pandemi COVID-19 teknologi penyiaran mengalami kemajuan pesat. Salah satu contohnya adalah penggunaan artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan dalam proses produksi. Pandemi COVID-19 yang melanda negara di berbagai belahan dunia berdampak kepada sejumlah perubahan, terutama di bidang media penyiaran. Era artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan telah dimulai di sejumlah lembaga penyiaran di beberapa negara. Teknologi ini mampu menghasilkan konten menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Kepala Global Operasi Telekomunikasi Accenture India, Ajay Misra, mengatakan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, teknologi AI memegang peranan penting di hampir semua bidang pekerjaan. Berdasarkan data Accenture India, 98% profesional memprediksi AI akan melakukan pekerjaan penting dalam organisasi mereka. Ajay Misra menilai teknologi AI lebih efektif dan efisien karena dapat mencakup semua bidang. Namun pekerjaan AI juga harus diikuti dengan regulasi dari pemerintah dan kode etik penyiaran di masing-masing negara. Sementara itu, Deputi Manajer AX Tim KBS Korea Selatan, Yoon Jae-lee, mengatakan stasiun KBS telah menggunakan teknologi AI pada proses pasca produksi. Yoon Jae-lee menilai kecerdasan buatan memberikan kualitas hasil produksi yang lebih baik.